Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumartini dari SDN 1 Pasir Kupa, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan merefleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah saya sebagai bentuk pemenuhan tugas modul 1.1.A.6 bersama fasilitator Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan, SPD, SD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Ade Siti Munawwaroh. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya sebuah perubahan yang dilambangkan seperti tata surya. Murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari atau sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Sama halnya seperti tata surya, sebagai pendidik kita harus bisa memperlakukan peserta didik secara berbeda, sesuai dengan bakat, potensi diri, minat, dan keadaan, dalam memajukan pendidikan yang terus bergerak, terus berubah menjawab tuntutan zaman. Dalam pendidikan, ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, setiap pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus menyesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik lingkungan sekitarnya, sosial budaya, maupun keadaan zamannya. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan melalui asas trikon. Yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergeni, yang ketiga konsentris. Kontinuitas adalah pendidikan tidak melupakan akar nilai budaya, sedangkan konvergeni, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kerangka perubahan yang ketiga adalah budi pekerti. Pendidikan budi pekerti sangatlah penting. Pertama, untuk mengembangkan karakter baik peserta didik yang sudah ada pada dirinya. Yang kedua, untuk mengubah karakter yang tidak baik agar tertutupi dengan pendidikan karakter yang baik. Cara saya mengimplementasikannya di sekolah yaitu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi diri, minat, bakat, dan keadaan melalui program sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan, dan literasi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya sebagai pendidik merancang dan menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan mengikuti kemajuan zaman yang ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya sebagai pusatnya. Tidak hanya mendidik di bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tapi saya juga mendidik nilai-nilai karakter budi pekerti agar peserta didik menjadi sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Untuk meningkatkan kompetensi diri dan sosial, saya mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan diklat atau BIMTEK. Aktif di KKG, baik KKG tingkat kecamatan ataupun kabupaten, dan semangat dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak.
karena setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya jadi mengerti bahwa pendidik harus bisa membawa perubahan dan pergerakan terhadap peserta didiknya sesuai kemampuan, minat, bakat, kebutuhan, dan sosial budaya di daerahnya, serta menguatkan karakter baik pada peserta didik. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.